Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat semua. Ada yang tidak hadir hari ini? Oh, bagus kalau hadir semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelumnya, kalian sudah pada tahu belum bagaimana bentuk dari pakaian adat itu? Oh, ternyata semuanya belum tahu seperti apa bentuk pakaian adat itu. Tidak apa-apa yang belum tahu. Karena pakaian adat itu tidak selalu dipakai, hanya hari-hari tertentu saja untuk memakai pakaian adat. Lalu, kalian sudah tahu belum dari mana sih bunyi itu berasal? Oh, ternyata semuanya belum tahu dari mana bunyi itu berasal. Untuk mengetahuinya, kita pelajari hari ini. Nah, materi yang kita pelajari hari ini ada 3. Yang pertama, keberagaman budaya. Yang kedua, gagasan pada teks. Dan yang ketiga, sumber bunyi. Lalu, tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, mampu mengidentifikasi gagasan utama dan gagasan pendukung. Lalu yang kedua, dapat menjelaskan mengenai keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Lalu yang ketiga, mampu menjelaskan bagaimana proses terjadinya bunyi. Sekarang kita akan mempelajari materi yang pertama, yaitu mengenai keberagaman budaya. Nah, di Indonesia ini sangat banyak sekali budaya yang terdapat di setiap daerahnya. Karena di Indonesia ini adalah negara yang memiliki banyak pulau, sehingga di dalamnya memiliki budaya-budaya ciri khas setiap daerahnya. Ada pakaian adat, ada makanan khas daerah, ada bahasa daerah pula. Nah, yang akan kita pelajari kali ini yaitu pakaian adat. Di setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki pakaian adat masing-masing. Misalnya, dari Jawa Tengah itu kebaya, dari Sumatera Utara itu ulos, dari Papua itu koteka. Bahan dasar pembuatan dari pakaian adat ini juga berbeda-beda. Misal, dari Papua. Nah, dari Papua tadi kan pakaian adatnya itu koteka. Koteka ini terbuat dari serutan tanaman. Berbeda dengan kebaya yang dari Jawa Tengah. Dia terbuat dari kain biasa, di mana pada kebaya ini dari Jawa Tengah didominasi perempuan dengan warna coklat dan laki-laki dengan setelan hitam. Nah, seperti ini contoh dari pakaian adat yang ada di Indonesia. Setelah kalian sudah tahu seperti apa sih pakaian adat, sekarang Bapak akan memberikan tugas. Nah, tugasnya kalian mencari tahu pakaian adat yang ada di Indonesia. Kalian tuliskan di LKPD yang Bapak berikan di grup WhatsApp. Nanti jika sudah, tinggal dikirim lagi di grup WhatsApp ya. Baiklah, sekarang kita akan belajar mengenai gagasan pokok. Sebelumnya, ada yang tahu tidak gagasan pokok itu apa? Nah, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Sekarang bisa kalian baca pada teks Pawai Budaya. Sekarang kita akan membahas gagasan pokok pada cerita Pawai Budaya. Nah, pada paragraf 1, gagasan pokoknya yaitu Pawai Budaya menarik perhatian warga Kampung Babakan. Sedangkan pada gagasan pokok paragraf 2, yaitu di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Nah, sekarang gagasan pokok paragraf 3 yaitu
budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Seterusnya, gagasan pokok pada paragraf 4 yaitu rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Selanjutnya, gagasan pokok pada paragraf 5 yaitu Udin dan teman-temannya senang melihat pawai budaya. Nah, jadi pada cerita pawai budaya tersebut ada 5 paragraf. Dari masing-masing paragraf itu mempunyai gagasan pokoknya. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke dalam materi sumber bunyi. Dalam pokok materi ini, sebelum ibu masuk atau menjelaskan, ibu mau bertanya, ada yang mengerti apa itu bunyi? Oke, baik. Kalau tidak ada yang bisa menjawab, ibu akan menjelaskan ya. Tolong disimak dengan baik-baik. Bunyi itu merupakan gelombang yang berasal dari benda yang bergetar. Nah, jadi benda yang bergetar itu akan menghasilkan sumber bunyi. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Dari getaran itu juga menimbulkan gelombang bunyi di udara. Sampai sini paham kan? Oke, kita lanjut. Jadi, sumber bunyi ini memiliki sifat-sifatnya. Nah, ada yang tahu nggak sih sifat-sifat bunyi itu apa aja? Gak ada yang tahu juga. Udah nggak apa-apa. Ibu akan menjelaskan. Nah, ada beberapa sifat bunyi, yaitu pertama, bunyi memerlukan media atau medium untuk merambat. Kok gitu, Bu? Ya, karena membutuhkan medium untuk merambat, bunyi tidak bisa merambat di ruang hampa. Yang kedua, ada bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Nah, pantulan bunyi ini terjadi jika bunyi mengenai suatu penghalang sehingga menimbulkan gema. Kalian pernah nggak sih atau kalian tahu nggak sih yang namanya goa atau ruangan yang tertutup dan kalian berteriak di dalam situ, di dalam ruangan yang tertutup itu pasti bakal ada gema kan, atau suara kalian lagi. Nah, itu yang disebutkan bunyi dipantulkan, bunyi yang dapat dipantulkan. Nah, bunyi yang dapat dibiaskan. Bunyi dapat dibiaskan itu apa sih, Bu, maksudnya? Nah, misalnya suara petir di malam hari terdengar lebih keras dibandingkan siang hari. Loh, bedanya apa, Bu? Kok lebih keras malam hari? Kenapa, Bu? Nah, kenapa suara petir di malam hari itu lebih keras? Karena suhu udara siang hari lebih panas dan kerapatan udara di siang hari juga lebih renggang, sehingga suara petir di malam hari itu lebih keras gitu. Nah, di malam hari juga kan udah sedikit yang beraktivitas dibandingkan pada siang hari, jadi suaranya jauh lebih keras dibandingkan di siang hari gitu. Bunyi juga sering kita dengarkan pada hari-hari kita. Setiap hari kita selalu mendengarkan bunyi. Contohnya itu, ada yang tahu nggak sih yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Contohnya pertama itu ada bunyi dari gitar, ada bunyi angklung, suling, atau juga bisa bunyi dari biola, ya kan? Terus kayak gelas kita bunyikan atau kita ketuk, entah pakai pulpen, entah pakai pensil, entah pakai sendok, itu akan menghasilkan bunyi atau tidak? Tentunya akan menghasilkan bunyi dan getaran. Nah, coba kalian isi air dalam gelas, terus kalian bunyikan gelas tersebut, itu akan menghasilkan bunyi dan air itu juga akan bergetar, dan itu namanya menghasilkan bunyi dan juga getar. Sampai sini sudah pada paham kan? Ada yang ingin ditanyakan dalam materi sumber bunyi pada hari ini? Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, Ibu akan meng-share tugas kalian ke grup WhatsApp. Jadi, kalian harus mengeceknya dan Ibu tunggu tugasnya diselesaikan. Terima kasih semuanya sudah mau mendengarkan materi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga kalian bisa mengerti dan lebih menyerap lagi apa maksud dari bunyi.
yang semoga bermanfaat buat kalian. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akan menutup ini. Selamat pagi buat kalian semua. Selamat belajar.